Mbak. Oke, baik. Sudah, Pak. Marilah kita awali pada pendalaman ujian komprehensif ini untuk Ibu Nur Qalbi dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilahkan Ibu untuk memberikan deskripsinya yang telah disiapkan kurang lebih 5 menit. Ya, Pak. Mohon izin, Pak. Siap. Sudah tampil ya, Pak? Tabel. Sudah Bu ya. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan memaparkan PJBL saya, yang dimana judul kompetensi awal di sini, peserta didik dapat memahami tanda-tanda usia balik. Alokasi waktunya 3 kali 35 menit. Kemudian profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki semangat kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif dalam menghadapi tantangan kehidupan. Adapun profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah individu yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, peduli, dan bertanggung jawab sosial, mandiri, disiplin, inklusif, toleran, serta berwawasan global sehingga mampu membawa rahmat dan manfaat bagi sesama dan seluruh alam semesta. Adapun sarana prasarana di sini, ruang kelas, kemudian alat dan bahan buku PAI kelas 4 kurikulum merdeka, LCD, proyektor, laptop, kemudian ada kartu materi, spidol. Materi dan sumber bahan ajar buku pendidikan agama Islam kelas 4 kurikulum merdeka. Target di sini peserta didik, model pembelajarannya, PJBL metode pembelajarannya, diskusi kelompok, menggali konsep balik serta dampak-dampaknya, proyek kolaboratif, siswa mengerjakan proyek kreatif yang menunjukkan pemahaman mereka tentang balik. Kemudian presentasi proyek, siswa mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas. Kompetensi inti, di sini ada kompetensi pertama, tujuan pembelajaran, menyebutkan tanda-tanda usia balik kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Kemudian kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih. Kemudian, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, laporan menunjukkan peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Yang kedua, tujuannya laporan menunjukkan peserta didik dapat membuat paparan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi. Pemahaman bermakna, usia balik merujuk pada masa ketika seseorang mencapai kematangan fisik dan mental yang cukup untuk memahami dan menjalankan kewajiban agama serta tanggung jawab sebagai seorang dewasa. Dalam konteks Islam, usia balik adalah saat ketika seseorang mencapai usia pubertas. Kemudian dalam Islam ada beberapa tanda-tanda fisik yang menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai usia balik. Tanda-tanda ini termasuk, pertumbuhan rambut di daerah kemaluan atau ketiak, pertumbuhan payudara pada perempuan, perubahan suara pada laki-laki, dan tumbuhnya bulu-bulu di wajah. Namun pentingnya untuk ingat bahwa tanda-tanda fisik ini hanya merupakan petunjuk dan bukan penentu tunggal usia balik. Usia balik juga dapat ditentukan oleh faktor lain seperti kecerdasan dan kematangan mental. Pertanyaan pemantik, apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan? Tahu kalian tanda-tanda anak laki-laki yang masuk masa puber?
Kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 50 menit, terus kegiatan penutup 10 menit, refleksi guru, refleksi peserta didik, kemudian asesmen, pengayaan dan remedial. Terakhir glosarium. Terima kasih banyak, Pak. Ya baik, saya ambil alih untuk sementara karena Pak Dr. Nur Said ada izin ke belakang. Iya, Pak. Yang saya hormati Ustadz Jun Sarwedi. Itulah tadi pemaparan singkat yang disampaikan oleh Ibu Nur Holbi terkait dengan materinya. Kesempatan yang pertama saya berikan kepada Al-Ustadz Nur Edi Sarwedi sebagai Guru Pamong untuk menanggapi dan memberikan penilaian kepada Ya, terima kasih Dr. Laadu. Alhamdulillah, Ibu Nur Kolbi. Iya, Pak. Nah, suara saya bisa didengar putus-putus atau Putus-putus, lancar? Pak. Oh, agak putus-putus ya. Iya, Pak. Baik, baik. Tapi walaupun putus-putus, maksudnya masih bisa ditangkap ya? Iya, Pak. Insya Allah. Iya. Ini hari ini mah agak mungkin sinyalnya kurang bagus di tempat saya, sehingga suara yang diterima oleh Ibu Kolbi agak sedikit putus-putus ya. Tapi tidak apa-apa ya. Iya, Bisa Pak. kita Iya. lanjut aja ya. Penting di putus-putus itu, tapi maknanya, maksudnya masih bisa ditangkap ya. Iya, Pak. Oke. Ibu Nur Kolbi ngajarnya di SDN 23 23 Kanaungan. Iya, Pak. Kanaungan. Ya, 23 Kanaungan. Nah, waktu menyusun modul ini disusun tahun berapa? Tahun berapa? Iya, Tahun karena saya di sini tahun penyusunan 2023-2024. Kalau tahun Minta maaf. pelajaran kita kan 2024. Iya, Pak. Salah. 2025. Kesalahan Pak di sini. Kesalahan teknis 2024 Iya, dahulu. baik. Ya, ini penting juga ya. Hal-hal kecil-kecil begini Iya, juga Pak. menjadi bisa mengganggu kita ya. Ya, untuk alokasi waktunya 3 kali 35 menit, Pak. iya 3 kali 35 menit. Ibu ngajak kelas berapa, Bu? Kelas kalau di sekolah Pak kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 Tapi sampai ini untuk kelas 4. ya, ini untuk kelas 4, betul. Kalau Ibu mengajar di kelas 4 itu siswanya berapa banyak, Bu? Siswanya 20, Pak. Iya, Itu 20. ada dibagi kelas A, kelas B itu atau gimana? Tidak, Atau Pak. satu Cuma satu kelas. Iya. kelas? Iya. Jadi satu kelas itu jumlah siswanya berapa? 20. 20, Pak. 20 siswa. Iya, baik. Baik, kita langsung ke pertanyaan inti aja ya, Ibu ya. Iya, Pak. Ibu menggunakan LCD ya, sarana prasarana Ibu menggunakan LCD, proyektor, laptop. Iya, Pak. Itu yang miliki Ibu punya ataukah dari sekolah, Bu? Sekolah, Pak. Dari sekolah. Iya. Tentunya kan bukan cuma Ibu saja yang menggunakan Iya, Pak. laptop dan ya proyektor itu. Kalau laptop, Pak, pribadi. Laptop pribadi ya. LCD-nya yang Iya, Pak. itu LCD ada berapa? Satu aja atau ada berapa LCD, Bu? LCD ada 3, Pak. Ada 3 aja. Jadi kalau untuk jadwal masuk kalau menggunakan proyektor itu bisa memadai atau mesti antrian dengan teman-teman yang lain Ya, juga? Pak, alhamdulillah karena ada 3, Pak. Jadi bisa baku atur, Pak. Ya, itu pengaturannya ya. Jadi sehingga perencanaan yang kita sudah susun dari Iya. beberapa hari yang lalu
pada waktunya juga tidak terganggu ya karena antrian gitu ya. Iya, Pak. Ya, ini Ibu menggunakan buku pendidikan agama Islam Kemendikbud tahun 2021 ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, itu dapat dari mana Bu bukunya Bu? Milik sendiri atau perpustakaan? Perpustakaan, Pak. Perpustakaan. Ya, jadi sudah ada ya. Kalau untuk siswanya mereka pakai apa Bu? Buku paket, Pak. Juga. Yang Jadi dari sekolah dibagikan, dari sekolah. Ya, disediakan. disediakan. Jadi Iya, waktu Pak. belajar itu masing-masing siswa sudah Iya, punya Pak. buku paketnya, Masing-masing, Pak. pinjam dari perpustakaan begitu ya. Iya, Pak. Oke. Berarti sarananya di sekolah sana sudah cukup memadai ya Bu ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Ini SD negeri ya Bu ya. Iya, Pak. Itu berada di pusat kecamatan ataukah di daerah bagaimana? Agak jauh dari kecamatan. Desa, Pak. Atau baik kondisi apa sarannya sudah cukup memadai ya. Ya sudah memadai. Untuk teknik pembelajarannya terkait dengan apa? Pak, hilang suara tak? Tekannya sedang gue. Suaranya putus-putus. Ya. Untuk kelas 5 SD itu untuk materi kedewasaan ini menurut Ibu bagaimana? Apakah memang sudah bisa ataukah masih terlalu dini bagi mereka? Ini Pak, persiapan untuk masuk usia balik. Iya. Kalau keadaan mereka seperti apa, Bu? Untuk materi ini mereka sudah punya pemahaman awal seperti apa, Bu? Pemahaman awalnya dia belum tahu mana yang sudah balik dengan tidak. Jadi mereka masih memiliki pemahaman yang terlalu kecil ya, Iya, Pak. maksudnya tidak terlalu banyak gitu ya, atau sedikit sekali ya. Iya, Pak. Bagaimana Ibu bisa menjelaskan sehingga mereka bisa paham usia balik, kemudian dengan adanya usia balik itu mereka antara pergaulan mereka itu bisa menunjukkan lebih dewasa begitu. Jadi dari anak-anak ya yang biasanya bermain, kemudian karena usia balik, kemudian bagaimana mereka bisa memahami keadaan mereka, khususnya ketika muncul menstruasi untuk perempuan, kemudian mereka tidak merasa kaget, dan bagaimana Ibu melaksanakan pendekatan untuk menjelaskan itu, Ibu? Caranya Pak, dipanggil itu siswa memperlihatkan gambar atau video kalau dia sudah memasuki usia balik. Tanda-tandanya Pak, bilang seperti Oh iya, ini, dijelaskan. haid begini. Iya, jadi dijelaskan ya, Iya, Pak. dijelaskan tanda-tandanya untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki bagaimana? Kalau laki-laki menjelaskannya, Bu? diperlihatkan gambar Pak. Diperlihatkan juga gambar Gambar apa, kalau Bu? laki-laki. Tanda-tanda Oh iya, Pak, tanda-tandanya. Seperti suaranya apa Bu begini. tanda-tandanya? Oh, suaranya. Tanda-tanda Iya. balik kalau laki-laki seperti ini, ditumbuhi kumis, jenggotnya, badannya kelihatan lebih kekar, berotot, suaranya juga sudah berubah. Seperti itu Iya. Pak, kalau laki-laki. Oke, baik. Lalu kalau mereka sudah tahu dari tanda-tanda itu. Terus yang Ibu inginkan dari mereka itu setelah itu apa, Bu? Setelah mereka mengetahui tanda-tandanya, lalu apa yang ingin Ibu pesan buat mereka, Bu?
diberitahu kalau diberitahu kalau anak ini sudah mengalami haid, tata caranya mandi wajib seperti ini, gitu Pak. Ya, jadi mereka sudah harus mengenal ya kalau mereka Iya Pak, kena ini, mereka tidak boleh melakukan ini, begitu ya. Lalu iya setelah Pak, itu tidak mereka boleh juga harus melakukan mandi mandi wajib, begitu ya Bu ya. Pak. Baik. Ini saya lihat tidak ada kartu yang dipegang, itu seperti apa Bu? Ada tulisan kartu yang dipegang. Iya Pak, kalau sementara pembelajaran diberikan kartu semacam itu, isinya semacam materi dibagi-bagikan untuk anak-anak supaya dia lebih paham kalau ini yang mau dipelajari hari ini. Oh gitu. Kemudian disuruh Fungsinya, bergabung sama ya. oh iya, jadi tujuan kartu itu sudah punya materi masing-masing, begitu ya Bu ya? Iya Pak. Oke, baik. Lalu untuk penilaian asesmennya, Ibu bagaimana bentuk asesmen yang akan diberikan untuk siswa Ibu? Ya, di sini ada asesmen awal, kemudian ada juga asesmen formatif, terus asesmen sumatif. Ada 3 Pak. Ya, bentuknya seperti apa Bu? Untuk diagnostik, Kalau formatif. Kalau asesmen formatif itu sebelum melakukan proses pembelajaran, proses evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran. Tunggu dulu. Asesmen awal sebelum pembelajaran dimulai, di sini dilihat untuk mengetahui kemampuannya siswa, pengetahuannya sama kebutuhan siswa itu Pak. Kalau asesmen formatif, proses evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangannya siswa. Itu Pak. Asesmen sumatif evaluasi yang dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk mengukur pencapaiannya siswa sampai di mana. Itu Pak. Ya. Oke. Barangkali saya lihat sudah cukup bagus ya, Ibu punya modul yang diberikan ini. Kemudian tanda tangan kepala sekolah juga sudah lengkap. Saya rasa sudah cukup memadai ya. Dan Iya, jawaban-jawaban yang Ibu berikan juga sudah cukup baik. Mungkin sampai sini saja dulu ya. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Dokter untuk melanjutkan. Silakan Pak Dokter. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Ustaz Jun. Selanjutnya disilakan dengan hormat Ustaz Ladu MA untuk memberikan pendalamannya. Ya, terima kasih Ustaz Dr. Nur Said. Terima kasih pula Ustaz Zun Sarwedi, Ibu Nur Kolbi. Suara saya terdengar? Terdengar Pak. Ya, baik. Saya melanjutkan saja ya pertanyaan saya terkait dengan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Zun tadi. Materinya itu tentang usia balik ya. Usia balik. Balik itu apa ya? Ya. Balik itu apa? Balik. Balik untuk mencapai kedewasaan. Usia balik itu usia dewasa atau kedewasaan? Usia dewasa. Kedewasaan. Dewasa, usia dewasa. Mencapai usia dewasa. Berarti melalui remaja begitu ya? Langsung dari anak-anak langsung dewasa atau remaja dulu? Ya. Kan kalau balik itu kan dewasa. Iya. Dewasa ya. Berarti dari anak-anak ke dewasa begitu ya? Maksudnya. Remaja dulu Pak. Iya kan, tapi dia kan SD kan, tingkatan SD kan? Itu mengajar di SD. Pak. Ini Pak dari anak-anak dulu, baru dewasa. Remaja baru dewasa. Iya, maksud saya kan Ibu mengajarkan di SD. Ya. Ya.
Sekarang materinya tentang usia Iya, balik, Pak. berarti usia dewasa, berarti melalui remaja. Ini Pak di Melampaui. sini untuk memperkenalkan Pak. Oh begitu. Iya, Oke, bahwa ciri-ciri kalau dewasa itu A, B, C, D begitu ya. iya. Oke, baik. Coba Ibu terkait dengan usia balik ini kan di dalam Quran kan surah An-Nur ayat 59 kan menjelaskan tentang itu. Ibu silakan buka surah An-Nur ayat 59 lalu bacakan. Oh iya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza balagal tafalu minkum al-huluma fala yasta'zinu kama asta'sana allazina min qablihim wa zalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Iya baik. Dari bacaan surah An-Nur ayat 59 yang Ibu bacakan tadi, ada beberapa ketentuan yang perlu dikoreksi kembali dalam bacaannya. Dari segi tajwidnya masih perlu dipelajari Iya, lebih Pak. dalam lagi untuk dipelajari. Makharijul huruf, hukum-hukum bacaan, izhar, iqlab dan ikhfa itu juga masih perlu karena saya menilai BTQ-nya ya, Iya, Pak. bacaannya perlu dipelajari kembali. Ya, setelah ini Ibu punya tugas berikutnya. Kalau Ibu tidak mengirim, berarti nilai BTQ-nya masih ditolak, masih dipending ya. Jadi tugasnya setelah Zoom ini, Pak. tugasnya Ibu menulis kembali Quran Surah An-Nur ayat 59 lalu kirim ke saya. Oh Tapi iya, Pak. jangan menyuruh guru lain yang menulis ya, Ibu yang sendiri menulis. Yes. Ya, oke baik. Saya Kasih, tunggu Pak. tulisannya agar saya memberikan penilaian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Nur Said. Dengan hormat silakan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Kasih, Ibu Pak. Nurul Qalbi, Iya, Pak. dengar suara saya. Dengar, Pak. Baik, saya langsung saja. Ini kan ada profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Ini banyak sekali nih profilnya kan. Iya, Pak. Bagaimana dalam satu pembelajaran bisa dikombin untuk dilaksanakan ini, Bu? Caranya bagaimana? Contohnya apa, Pak? Nggak jelas. Ini kan profilnya banyak sekali nih, profil pelajar Pancasila, profil Rahmatan lil Alamin ini paling banyak ini. Oh, Bagaimana untuk melaksanakan semua dalam satu pembelajaran? di sini ada berakhlak mulia, Pak. Berakhlak mulia, Pak. Ya, ini kan banyak sekali, Ibu. Ada beriman, ada bertakwa, berakhlak mulia, cerdas. Banyak sekali ini. Ini bagaimana caranya untuk ini? Yang di sini, Pak, yang saya terapkan berakhlak mulia. Anak-anak, kemudian bergotong royong, mandiri. Itu, Pak. Iya, kan banyak sekali di sini kan. Berakhlak mulia itu di antaranya di sini tanggung jawab juga berakhlak mulia. Mandiri, disiplin, inklusif, toleransi itu kan berakhlak mulia semuanya. Apakah diterapkan semua? Kan tidak kan. Satu saja misalnya. Satu, Pak, berakhlak mulia saja, Ya, Pak. ya berakhlak mulia kan banyak, Ibu. Paling tidak kalau dalam buku itu ada 36. Masa 36 itu langsung dilaksanakan semua kan tidak kan? Dipilih salah satu misalnya tanggung jawab atau disiplin. Oh iya, Pak, di Kalau sini profil berakhlak mulia. Maksudnya di sini saya melihat akhlak-akhlaknya anak-anak di sekolah, Pak. mau lihat dalam satu kali pertemuan kan tidak. So, tentunya kan di sini ada yang bisa dilaksanakan di saat proses pembelajaran berlangsung. Misalnya ada kata mandiri dan disiplin. Ini
Nah, itu kan merupakan rahmatan lil alamin kan, bagiannya mandiri. Ya, Pak. Kemandirian itu yang dibangun, disiplin, itu semuanya. Terus juga di sini diantaranya ada profil Pancasila yang bisa dikomben. Kan ini semuanya kan bisa jadikan satu rangkaian yang tidak bisa Oh, dipisahkan. Gitu. Oke, oh seperti itu ya, Pak. ya terus P5 itu apa ya? Dari apa ya? Dari apa saja itu? P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu ya, Pak. Kok tanya? Cocok nih, Pak. Aduh, Pak. Kalau P2RA apa? P2RA profil pelajar rahmatan lil alamin. Oke, kalau tujuannya untuk apa Bu P5 dan P2RA itu? Tujuannya untuk mengenal dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Seperti berakhlak mulia, beriman. Nah, RA-nya apa? Profil RA-nya bagaimana? Kok hanya dipisah begitu? Kan tidak kan? Dari materi yang Ibu sampaikan tujuannya adalah yang pertama itu menyiapkan kompetensi peserta didik menghadapi abad 21. Yang Oh iya, kedua, Pak. membentuk karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai Islam rahmatan lil alamin. Itu Oh, tujuannya. Oke. oh iya, Pak. Nanti dia, Pak. Oke. PTK itu apa, Bu? Penelitian tindakan kelas. Oke, penelitian tindakan keras. Kenapa harus ada PTK untuk Karena guru? untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, Pak. Ya, kalau nggak ada PTK nggak bisa ditingkatkan. Bisa, bisa, Pak. Ya, sebagai bahan untuk Ya, evaluasi guru evaluasi. dalam menerapkan atau upaya menerapkan pendekatan, metode, strategi yang cocok untuk suatu kelas tertentu. Karena metode satu dengan metode yang lain belum tentu cocok di tempat lain, tapi bisa saja contoh di tempat kelas lain. Sehingga butuh penerapan, baik upaya meningkatkan tadi hasilnya. Sehingga prosesnya bagus untuk mendapatkan hasil yang bagus. Oke, terakhir tahapannya Bu, masih ingat tahapan-tahapan PTK? Ya, tahap-tahapnya. Tahapan. PTK itu terdiri situ perencanaan, Oke, pelaksanaan, oke, observasi, oke, refleksi. oke, Itu, Pak. oke. Kalau pelaksanaan itu apa Bu? Yang bagaimana yang pelaksanaan? Ya, pelaksanaan. Yang pelaksanaan itu yang bagaimana? Yang tahap-tahapnya, Pak. Tahap apa? Tahap pendekatan. Ya. Apa Bu? Tahapan dalam tindakan, Tindak kelas. tindakan Tindakan 1, tindakan kedua. 2 dan Oh iya, Pak. Oke, baik. Ya nanti karena baru ya Bu, baru didapat kemarin materinya tuh. Nanti Iya, dibaca Pak, lagi baru. di dalamnya. Baik. Dengan demikian, Ibu diharapkan nanti apa yang menjadi tugas-tugas Ibu nanti di ini. Kalau PTK-nya boleh nanti di-share di Pak langsung, nanti kasih tahu dengan teman-teman yang lain untuk di-share nanti. Di-share kemana, Pak? Di pribadi, share WA Oh, pribadi. iya, Pak. Nah, nanti sama siapa tadi juga lupa kasih ke Pak Rahim, Pak Ibu Dahniar. Oh, nanti. Pak Rahim juga, Pak, sama Iya, itu semuanya. tadi, Bu Bu Dahniar. Dahniar, iya. Oh iya, Nanti Pak. di-share di Pak untuk dinilai nanti. Untuk di-share. Oh iya, Pak. Baik, Pribadi ya, Pak. ya. Baik, dengan demikian Ibu Nur Halbi, ada Iya. perlu yang disampaikan sebelum diakhiri? Silahkan. Saya cuma berterima kasih, Pak, untuk hari ini. Dan mohon maaf, Pak, atas segala kekurangan hari ini. Siap. Baik. Terima kasih banyak, Pak.
Siap, siap. Makasih Ibu, sama-sama. Ustadz Jun, Ustadz Ladu masih di room? Iya Ustaz, cuma Siap, Anda cuma ingatkan tadi tentang ayat yang mau ditulis dan dikirim. Oh iya Pak. siap, siap. Baik, dengan demikian untuk Ibu Nur Qalbi, marilah kita akhiri pendalaman ujian komprehensifnya dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan boleh untuk live Ibu? Ya Pak, terima kasih banyak Pak di live Pak. Siap, sama-sama. Orang lantai aku Pak. Udah lihat. Oh, udah lihat. Oh dia live. Mau itu tulisan. Wah, Mau bener kan? Mau dapat simpan. Keluar ibu langsung nih. dulu. Stop saja. Stop. Jadi